pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin pembiasaan berdoa. Di tempat duduk siap. Beramai. Silakan semuanya untuk berdiri. Silakan dicek sudah rapi atau belum. Oh ya, hari ini kalian tampak berbeda karena menggunakan motif beraneka ragam. Tanggal 2 ini 2 Oktober ada yang tahu hari apa? Hari nasional. Yang laki-laki semakin ganteng, yang perempuan cantik-cantik semua. Nah bagus itu, jangan di tali. Kalau sudah rapi silakan untuk duduk kembali. Oke. Seperti biasanya kita akan memulai dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada yang masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Yang pertama adalah hadir di dalam kelas tepat waktu. Jadi ketika mendengar bel, kalian langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Apabila ada yang mau ke toilet, berarti harus izin kepada Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Yang kedua, HP hanya digunakan pada saat pembelajaran. Hari ini apakah kita ada jadwal untuk membawa HP? Nah, berarti HP hanya digunakan pada saat nanti saya sudah menginstruksikan. Setelah selesai pembelajaran, HP bisa dititipkan kembali. Yang ketiga, tidak mengganggu teman saat pembelajaran. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan kelas. Tadi kelasnya sudah dipikati? Sudah. Kalian sudah yakin di dalam laci ataupun sekeliling kalian tidak ada sampah? Yakin. Bagus. Ini kesepakatan ini bisa disepakati atau ada yang mau usul lagi? Bisa. Oke. Kita lanjutkan. Mari kita ingat materi sebelumnya. Di situ menurut kalian tuh ada berapa? Tahu nggak? Orang ini sedang mengamati sesuatu. Berarti ada hubungannya tentang pembelajaran atau materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada. Apa materi kita? Teks laporan hasil observasi. Kata kuncinya adalah observasi. Seperti gambarnya itu, sedang mengamati. Biasanya kalau dalam teks laporan hasil observasi itu apa sih yang diamati? Apa saja yang bisa kita amati contohnya? Ayo, harus apa? Pembuka. Yang bisa diamati Faris, yang bisa kita amati untuk diobservasi. Peristiwa, Gus. Yang bisa kita amati lagi selain itu apa? Pika, yang keras. Hewan. Ada apa tadi, peristiwa hewan maupun tumbuhan ataupun yang lainnya. Tadi itu observasi. Tetapi kalau tes laporan hasil observasi, ada yang tahu tidak mengenai pengertiannya apa?
teks yang apa? Yuk, coba. Teks laporan hasil observasi. Lupa ya? Lupa. Nggak apa-apa ya, silahkan sambil membuka buku. Kalau misalkan lupa, kalau yang sudah ketemu silahkan angkat tangannya. Iya, Dina, ayo coba bacakan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah berdasarkan dari pengamatan atau berita yang mengumumkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Bagus, benar sekali ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi laporan dari hasil pengamatan. Tadi kata siapa? Mbak Vika, kata Danan, itu apa yang bisa diamati? Contohnya ada hewan, ada tumbuhan. Berarti setelah kita mengamati hewan, tumbuhan, kita akan mendapatkan hasilnya. Hasil itu yang kita sebut dengan data. Bagus, Alif. Oh, maaf. Satu ya, bagus ya. Dan dari data itu, data dibagi menjadi berapa? Yang pertama, data berbentuk angka dan data angka. Dan dari data-data yang telah kita temukan tersebut harus sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Sesuai dengan kenyataan. Berarti kalau sesuai dengan kenyataan itu namanya apa? Fakta, gitu ya. Berarti informasi yang dihasilkan dari pengamatan itu apa namanya disertai data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa namanya? Setelah kita mendapatkan data yang disertai apa itu tadi? Fakta. Berarti nanti akan ada kita masuk ke strukturnya, struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu pengertian struktur? Coba. Struktur. Susunan. Siap apa Faris? Susunan. Struktur itu adalah susunan. Kalau di dalam teks, struktur itu berarti membahas bagian-bagian dari teks itu sendiri. Kalian sudah pernah mendengar belum? Struktur teks LHO itu ada apa saja? Pernah mendengar? Nah, apa? Deskripsi umum. Definisi umum, deskripsi bagian dan kesimpulan. Jadi nanti agar kalian lebih memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini, nanti saya akan memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan itu nanti akan kalian kerjakan menggunakan HP masing-masing. Karena kita akan menggunakan dari aplikasi Quizzes. Kita pernah ya? Pernah menggunakan aplikasi tersebut. Nah, silakan boleh dikeluarkan HP-nya. Untuk link sudah saya share di grup kelas masing-masing ya, di grup kelas kalian 8A. Oke, kalian bisa bergabung. Sebentar ya, sebelum saya mulai, silahkan nanti
kerjakan sendiri, tidak perlu bertanya dengan teman ataupun membuka buku. Karena ini untuk pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Silakan berbuka. Yang sudah selesai nanti HP-nya bisa disimpan kembali ya. Udah. Balik. Simpan lagi ya HP-nya ya. Ya. Yang sudah HP-nya bisa disimpan kembali sambil menunggu teman-teman yang lain. Karena itu soalnya hanya ada 5 berarti tidak perlu lama. Satu soal bisa 1 menit saja. Berarti kita hanya butuh waktu 5 menit. Oke, ternyata cukup bagus ya pemahaman kalian. Berarti yang warna hijau itu yang banyak benarnya. Yang sudah HP-nya bisa disimpan kembali sambil menunggu temennya yang belum selesai. Sudah Pak? Sudah?
3 menit udah ya. Nanti sudah? Sudah. Oke. Sudah? Faris? Sudah. Silakan bisa disimpan lagi HP-nya. Dina? Sudah. Kalau disimpan ya HP-nya. Bisa dinonaktifkan agar tidak bergetar. Nanti ada notif. Oke. Ya. Dina? Oke, bisa dimasukkan. Semua ya, berarti akan saya ini ada yang masih belum? Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Dua dari kita. Anak yang bikin benar semuanya. Kita kembali. Untuk selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu agar kalian tidak bosan hanya duduk saja ya, biar tidak nervous. Silakan berdiri. Jadi nanti kalian atau saya akan memberikan instruksi berupa ice breakingnya itu mudah. Kalau kemarin kita membuat kata dari suku kata yang terakhir, untuk hari ini lebih mudah lagi karena hanya menggunakan huruf yang terakhir. Berarti contohnya kalau misalkan saya memulai dari kata hujan, berarti huruf terakhir adalah N, berarti bisa nasi. Itu ya. Berarti untuk teman selanjutnya nanti mengikuti huruf terakhir dari yang disebutkan temannya sebelumnya. Jangan lupa nanti mengucapkannya yang keras agar teman sebelahnya bisa mendengar. Bisa dimulai? Oke. Dimulai dari Faris terlebih dahulu dari kata lukisan. Masih ikan. Yang keras Mbak, aku nggak ada. Naga. Api. Ikan. Nasi. Hah? Ikan. Sapi. Ini. Irigasi. Tuh. Yang keras ya Mbak? Udah. Gajah. Hantu. Ular. Yang keras? Rakus. Sapi. Ikan. Nanas. Susu. Umbi. Ikan. Nabi. Ikan. Nanas. Yang keras? Awi. Santai. Ikan. Naga. Sapi. Apa? Ini tadi apa? Naga. Kamu bilangnya apa? Oh, tadi kamu bilangnya apa? Sapi ya? Coba saya ulangi lagi. Naga berarti huruf terakhirnya adalah A. Berarti ayam. Sapi. Mati. Bukan mati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan terpanik ya. Oke, silakan duduk kembali. Santai saja, slow. Oke. Untuk selanjutnya, apa namanya, kita nanti akan menonton video yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu
tentang struktur teks LHO. Nanti misalkan ada kata atau kalimat yang penting bisa kalian catat. Bukunya sudah disiapkan? Paket juga sudah ada? Siap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nanti jika kita sudah selesai mempelajari materi tersebut, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks LHO dan dapat menjelaskannya baik secara lisan maupun tulisan. Seperti itu, bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar tentang struktur teks LHO. Nah, struktur teks LHO itu terbagi atas 3 bagian. Apa saja ketiga struktur tersebut? Struktur pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum. Sedangkan struktur kedua adalah deskripsi bagian. Struktur terakhir yaitu kesimpulan. Nah, siapa ingat mirip dengan struktur apa teks LHO ini? Ya, struktur teks LHO mirip dengan struktur teks deskripsi. Perbedaannya pada struktur pertama. Di struktur pertama teks deskripsi namanya identifikasi. Sedangkan pada teks laporan hasil observasi, struktur pertamanya bernama pernyataan umum atau definisi umum. Nah, mari kita bahas penjelasan ketiga struktur ini. Pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Pernyataan umum atau definisi umum ini berisi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Definisi umum dapat berisi nama latin objek, asal usul, kelas, umum, alasan pemberian nama, latar belakang, dan hal lain yang masih umum tentang objek yang dilaporkan. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya, objek yang dilaporkan adalah hewan. Berdasarkan objek tersebut, kita dapat merinci per bagian dari hewan tersebut mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan lain-lain. Kita bisa mengambil rujukan dari buku ilmiah seperti ensiklopedia untuk menambah data dan informasi tentang objek yang kita laporkan. Selanjutnya, jika objek yang diobservasi adalah tumbuhan, kita dapat merinci dari ciri fisiknya. Misalnya ciri fisik bunga, akar, buah, daun, dan manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, struktur ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan pada teks LHO berisi ringkasan umum tentang hal yang dilaporkan. Struktur ini boleh ada dan boleh tidak. Perhatikan contoh teks LHO berikut dengan penjabaran struktur masing-masingnya. Contoh teks LHO lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Lebah termasuk ke dalam suku atau famili Apoidae, Argomimnoptera, atau serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat sekitar 20 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Ini merupakan definisi umum tentang lebah. Masih hal-hal umum. Kemudian selanjutnya deskripsi bagian. Di sini baru kita membahas secara spesifik bagian-bagian dari diri lebah itu sendiri. Lebah mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Tubuh lebah berwarna kuning dengan kaki yang berluas-luas. Lebah juga memiliki antena yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan bunga saat lebah sedang mengumpulkan madu atau nektar. Perilaku lebah sangat ditentukan oleh lebah betina karena lebah betina memiliki peran penting dalam kelompok ini. Beberapa lebah betina spesies tertentu bahkan hidup sendiri atau soliter dan sebagian lainnya dikenal memiliki perilaku sosial. Lebah soliter membangun sendiri sarangnya dan mencari makan untuk keturunannya tanpa bantuan lebah lain. Dan biasanya mati atau meninggalkan sarang pada saat keturunannya belum menjadi lebah dewasa. Kadang-kala
tanpa memberikan cadangan makanan bagi anaknya. Untuk hubungan seperti ini dikenal dengan istilah subsosial. Ini sudah merupakan bagian dari deskripsi bagian. Untuk paragraf kedua itu deskripsi tentang ciri fisik lebah. Sedangkan paragraf ketiga tentang perilaku lebah. Lanjutan dari next ini, kelompok lebah terbagi atas 3 kasta, yaitu ratu lebah, lebah betina atau lebah pekerja, dan lebah jantan. Tugas ratu lebah adalah bertelur. Ratu lebah yang aktif mampu bertelur kira-kira 2000 butir telur sehari. Selanjutnya, lebah betina bertugas mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Tidak hanya itu, lebah betina juga bertugas membersihkan sarang dan merawat telur serta anak-anak lebah. Sedangkan lebah jantan bertugas menaungi ratu lebah muda jika akan membentuk koloni baru dan mati setelah kawin. Lebah memiliki peran penting di alam. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari dapat membantu penyerbukan silang tumbuhan. Dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu, lebah dipiara dalam kurungan berisi tumbuhan yang akan disilangkan. Selain membantu penyerbukan, manusia juga memanfaatkan madu sebagai makanan serta obat. Nah, jadi pada contoh ini tidak menampilkan kesimpulannya. Oke, pembahasan kita tentang struktur sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Informasi apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi? Coba. Ayo. Informasi apa? Tadi kan hari ini kita membahas tentang struktur tes LHO. Berarti kalau tadi katakan struktur itu adalah susunan, berarti susunan dalam tes LHO itu apa aja yang ada di video tersebut? Apa? Definisi umum yang pertama, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Di dalam definisi umum berarti paragraf itu terdapat bagian apa saja? Imam apa? Penjelasan? Penjelasan tentang topik yang diamati. Ya, yang diamati topiknya tadi apa ya? Lebah. Masih secara umum, berarti pembuka atau definisi umum itu adalah berisi tentang penjelasan tentang objek yang akan atau yang diamati. Misalkan apa tadi hewannya apa? Itu yang diamati bisa lebah, bisa semut, gajah ataupun sebagainya. Yang kedua, strukturnya setelah definisi umum. Oh ya, lupa, maaf. Berarti kalau definisi umum itu letaknya ada di paragraf mana ya kalau pembuka? Paragraf awal. Setelah itu apa namanya? Deskripsi bagian. Berarti kalau deskripsi bagian itu lebih dari satu paragraf atau hanya satu paragraf saja? Lebih dari satu paragraf. Apa coba pengertiannya dari deskripsi bagian? Penjelasan mengenai objek yang dibahas pada deskripsi umum. Berarti tadi meliputi apa aja? Yang di paragraf kedua itu masih ingat tidak yang ditampilkan di video? Ada ciri fisik. Ciri fisiknya itu apa itu tadi? Ya, terus? Ya, lalu memiliki 2 pasang sayap. Itu ada di paragraf yang kedua ya. Yang di paragraf ketiga ada yang masih ingat? Perilaku lebah. Iya. Terus perilaku lebah. Perilakunya seperti apa? Apa? Perilakunya seperti apa? Coba. Ngantuk ya, Riz? Oh, enggak. Apa perilakunya? Ayo. Apa? Perilakunya sosial. Oh, lebah itu bisa menyengat, gitu ya. Dan sampai ke paragraf selanjutnya. Setelah itu berarti, tadi di teks lebah yang ditampilkan itu tidak ada kesimpulan. Berarti kalau apa namanya kesimpulan itu berarti ada di awal atau di akhir? Di akhir.
boleh ada ataupun tidak ada, itu boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau disimpulkan. Ya, kesimpulan berarti pengertiannya apa? Kesimpulan. Yang diamati kesimpulan tentang objek yang diamati. Ringkasan ya dari kesimpulan yang diamati dari yang tadi apa, definisi umum dan deskripsi bagian. Ada yang mau ditanyakan? Kok ngantuk ya? Enggak? Semangat ya? Semangat. Ada yang mau ditanyakan nih Kak? Nanti setelah ini apa namanya? Kalian, oh ini sudah duduk secara berkelompok ya? Sudah. Oke. Berarti tadi struktur tes LHO itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi nanti silakan kalian ini secara berkelompok, ini kelompoknya, nanti kelompoknya bisa saling berhadapan, gitu ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan berhadapan dengan kelompoknya. Mendapatkan 2 lembar LKPD itu yang berisi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Jadi nanti yang satu lembar kerjanya, yang satu adalah teksnya, gitu ya. Di sini teksnya adalah komodo, gitu. Jadi nanti apa namanya? Kalian kalau sudah menemukan strukturnya apa saja, susunannya apa saja, silahkan gunting lalu tempelkan di setiap strukturnya, gitu ya. Tetapi tidak hanya jangan hanya ditempelkan, tapi diberikan buktinya. Iya, nanti ditempelkan menggunakan lem, benar. Tapi setelah itu dibuktikan mana, oh yang ciri fisiknya mana, perilakunya mana, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi nanti penilaiannya tidak hanya benar ataupun salah saja. Tapi karena ini namanya diskusi, berarti kekompakan kalian dalam berdiskusi, lalu keaktifan dalam berkomunikasi, kan nilai-nilai sikap yang baik. Oke, nanti silakan saya bagi. Kalau saya berkeliling, kalau misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ini waktunya 20 menit cukup ya untuk mengerjakan LKPD ini. Cukup? Cukup, insya Allah. Oke, ayo silakan dikerjakan dengan semangat. Ayo, jangan ngelamun aja. Nanti dibagi ya Mbak tugasnya, biar tidak ngelamun. Kan ngelamun ya. Ini kursusnya boleh di ditulis nama kelompok dan
kelompok bagi tuh. Iya. Oh iya, kelompoknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Dan jangan lupa di sini. Pinjam, Mbak. Jangan lupa ya, nanti yang di bagian terakhir ini kamu tuliskan tentang kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, kesimpulannya bebas sebisanya menurut kelompok masing-masing. Oke. Ataukah dua kita lagi mungkin ada pendapat. Oke, jangan buat malingan lagi. Iya. Ini buat mainan, buang tempat sampah. Kok Disimpan dulu. Isi. Ini bagi-bagi ya pekerjaannya ya. Jadi nggak apa-apa dibawa-bawa masih berkadek. Oke. Mana tadi ininya? Nanti ada yang nempelkan. Ya, jadi jangan sampai itu ya. Apa namanya tulisannya mungkin sampai hilang, jangan miring-miring. Ayo San, semangat San. San. Kalau misalnya, nah ini. Ya. Kamu tapi belinya yang itu sih. Kamu belinya yang bagus ya. Oke. Ya boleh. Apa namanya bukunya boleh di stabilo. Kalau yang membawa stabilo, bukunya boleh di stabilo. Ini ngapain ini? Nanti bagian gunting ulang. Bagian ya. Hati-hati loh, jangan dibuat gunting-gunting itu. Nggak boleh. Nomor urutnya berapa? Yo. Apa itu? Rahmat. Iya. Yang beda aja, jangan panjang aja. Oke.
Jangan miring-miring lah, motornya. Siap. Udah yang udah nggak apa-apa, tapi yang selanjutnya jangan miring-miring ya, yang rapi. Gak muat ya? Ya nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak ngeluhnya, nanti becek. Namanya apa? Ayo diambil. Nanti dibuang. Oke. Jangan gitu ya. Jadi nyetir. Bukan Bu. Siapa? Ya, kamu yang begini. Oh. Gede, gede. Lo. Diajak ngomong nggak? Kita dia ngomong. Ya. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa kan teman kita. Bisa nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak ya ininya ya. Nanti memblok. Oke. Jadi apa? Mau habisin Mbak? Habis. Oh iya, udah itu apa jangan banyak-banyak. Oke. Gak apa-apa nanti sisa. Nah, oke. Ya, dulu. Gimana? Dan dalam proses mencari. Ya. Nanti misalkan tidak terasa dulu, biasanya boleh di garis bawah ya. Kalau misalnya nanti mau ditulis di rumah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau di kamar kan nggak apa-apa di sini. Oh, ya Allah. Becek banget. Aduh, kalau mainan kan. Enggak Bu, pokoknya mana di sini. Mirip apa itu? Belok. Yang minyak dua. Ini mau ditempel atau bagaimana? Kalau tempel ya di pinggir aja. Kan udah ya. Jadi ditempel aja ya. Jangan dibuat. Ya udah aja. Iya loh. Jangan dibuatnya di tutup. Iya tahu. Pas itu. Apa? Iya. Kalau tidak. Ya. Ini tadi Pak.
Oh, sama mana perkara? Ini kesimpulannya tapi yang ini kalau tidak muat di sini, ini kan masih ada. Boleh Nah, kenapa itu? Lebar banyak ya? Kamu banyak banget loh nih. Banyak-banyak, Rik. Nanti becek. Alah. Jadi nomornya itu. Yang mana? Sama punya itu punya kelompok sebenarnya. Punya siapa? Dewi. Punya Dewi. Udah. Pinjam. Gak apa-apa nanti pinjam. Makanya gak usah banyak-banyak. Nah, itu cuma pikiran aja. Ini kok. Ya gimana? Ya. Ini harus digunting. Tadi kamu udah gunting. Ini banyak banget. Apa? Mau ditempelkan gambarnya nggak apa-apa, boleh nanti ditempel. Ini nggak apa-apa, nanti ditempel di pinggir ya, agak sini. Ya. tidak tahu. Apa ya? Kan ini katanya panjang tubuhnya bisa ya. Nah, itu kamu bisa di sini juga apa namanya? Lah ya, kan main ya, tapi kan ini nanti aja setelah itu selesai nih. Kamu jangan nyampah ya, jangan nyampah ini deh. Kita ini nanti ke bawah. Terus ya, taruh sini. Garis ini saja. Sama. Nah, iya, ada yang nggak sama mana itu gambarnya. Oh, nah itu dia. Banyak-banyak ya kan. Nah, pinggir-pinggir aja nggak usah nanti ngecek. Ya boleh. Oke. Jangan banyak-banyak ya, Dar. Ini yang masih aja nanti ditempel. Nah, oke. Pas sedikit aja harapkan. Dan coba. Itu semua kan? Ayo, waktunya semakin ini ya.
Tapi kan nanti kamu peteng gini, kamu kesel terus sekuat tenaga. Nah, yang pakai kolom benar itu kan ini nggak muat Bukan, loh. ketika Ini nggak muat, jadi ini nanti dengan diberi apa kemarin. Iya. Sekali. Tapi kalau panjang aku itu namanya yang rapi ya, Riz. Oke. Yang membuat kesimpulan. Sudah kita semua. Nah, oke. Jangan nyampah ya, nanti sampahnya dikumpulkan. Tuh, sampahnya dikumpulkan dulu, nanti dibuang. Ya nggak apa-apa nanti. Sampahnya sekali buat mainan aku buang ya. Taruh di sini dulu. Taruh di sini dulu. Taruh di situ nanti. Nanti kalau acaranya udah selesai, kita boleh sambil buang. Itu sudah dipotong semua. Jual. Berapa? Tinggal kesimpulan. Sambil ini yang kesimpulan. Oh ya. Berarti kalau ini kan kalau tadi buktinya ya, buktinya tadi tuh panjangnya ada kesulitan kah? Oke? Oke. Iya. Berarti tadi kesimpulannya udah di akhir ya, udah ditambah. Oke, berarti nanti itu ya sama penjelasannya dan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke. Ada masalah? Tidak. Oke. Remon CS. Kesimpulan. Bagus kayak kesimpulan. Ya? Boleh? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, itu kosong. Jangan banyak-banyak ya. Kalau udah selesai kuliahnya, jangan bikin mainan lain. Mama. Tentunya disimpan di laci. Iya. Jangan nyampah, sampahnya dikumpulkan nanti kalau keluar di
Buang gelas, buang Ayo ingat waktunya, jangan sambil bermain-main. Diskusinya disesuaikan dengan tema pembelajaran hari ini. Sambil dibagi nanti ya, menulis kesimpulan. Apa? Yang lama lah. Sakit kabeh. Gatut. Sini ayo. Sama Remon sama Adri. Anjir.
5 menit lagi ya. Materi ini seperti biasanya itu loh. Ya, hari ini berdasarkan apa? Rex, yang satu bagian apa? Betul. Kelompok kami. Apa aja? Itu kan benar kan gitu. Iya, di sini kesimpulan materi bukan kesimpulan akal. Oke, yuk. Yuk. Ya. 5 menit lagi. Terus apa? Kesimpulan ini Berarti kan bikin juga. ya kan? Kesimpulan ini tentang materi yang kita pelajari hari ini. Itu udah dikasih soal apa? Ayo, sampai lagi. Ayo 5 menit lagi, semangat. Oh, ini apa Mbak? Lemon. Iya, Bu. Ayo, ini udah ditambah belum yang kesimpulan? Udah. Terus? Ya ayo makanya ya. Ya nggak bisa, udah jadi. Apa? Bisa kelompok kalian. Bisanya. Ya. Bisanya. Yuk. Yang sudah selesai silahkan nanti dipilih ya yang membacakan siapa. Tuh. Yang membacakan presentasinya siapa, yang membacakan kesimpulannya siapa. Alif, kelompoknya Alif sudah? Sudah? Oke. Kelompoknya Adi, nah kurang apa? Kurang. Ayo. Kelompoknya Lutfi? Hampir. Ya? Selesai ya presentasi ya? Oke. Ini enggak disimpulkan. Semuanya apa? Ya pembukaan ini kan materi ini. Ini yang ini. Tentang apa? Kelompoknya Lawan? Ya ayo. Boleh cuci tangan? Boleh. Rahmat, kurang apa? Kesimpulan. Oke, ayo. Ayo. Tinggal kesimpulan ayo. Yuk. Sampahnya ditumpuk. Udah? Tinggal kesimpulan? Oke? Ayo. Tapi kalau sudah ini ditutup. Nah, itu. Nah. Langsung akan memulai dari belajar tentang
Ayo. Sudah. Ini. Ayo. Udah. Itu berarti ini dirapikan. Nanti dibuang. Ya, dirapikan nih. Sampahnya dijadikan satu. Rahmat? Oke? Oke, Emon? Oke, sudah. Sana sudah. Sini. Nanti sudah dibilang siapa yang membacakan? Raffi. Satu, laki-laki kelompok saja. Nanti yang membacakan kesimpulan satu, yang membacakan dua. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah? Oke. Ya. Nanti presentasinya berarti satu kelompok cukup membacakan satu struktur saja ya. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Presentasinya mau kelompoknya random atau asak? Sama ya. Urut atau acak? Oke. Dari kelompoknya sepertinya akan lebih jauh. Yang mau baca arti silakan berdiri. Boleh berdiri. Yang keras ya. Iya. Maaf. Adabnya sih. Dan definisi umum komodo adalah jenis hasil besar yang memiliki pada dan tingkat seperti kancil. Bedanya ukuran Indonesia besar. Komodo merupakan lembaga masuk dari produksi ini. Komodo merupakan hasil produksi yang akan terakhir mengalami penurunan. Pada komodo sendiri berada di wilayah komodo. Tempatnya di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. kenapa kelompok kalian memilih paragraf 1 termasuk struktur definisi umum? Definisi umum tadi berisi tentang apa? Tentang topik yang dibahas ya? Apa topiknya di situ yang dibahas topiknya apa? Komodo. Bagaimana kelompok lain setuju tidak dengan kelompoknya Ardi? Setuju. Jadi definisi umum itu topiknya yang dibahas adalah komodo. Oke, terima kasih. Ya. Untuk kelompok ini berarti struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Ya. Langsung dibacakan aja. Tidak perlu tidak perlu membacakan paragrafnya. Dibacakan saja kenapa kalian memilih paragraf kedua menjadi definisi umum. Deskripsi bagian, maaf. Jelas komodo terlihat seperti biawak biasa. Yang keras. Jelas komodo terlihat seperti biawak biasa, namun jika diperhatikan lebih dekat dengan ini jauh lebih besar dari biawak. Oke. Berarti itu yang dideskripsikan adalah ciri apa? Jadi komodo. Ciri fisik. Bagaimana setuju tidak? Kelompok yang lain? Oke, terima kasih. Selanjutnya, berarti di paragraf ketiga. Ya. Yang keras yang benar tiga. Deskripsi bagian tersebut membahas apa? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan masih tentang ciri fisik. Bagaimana kelompok yang lain? Hasil atau tidak dengan cara
dan tampak terang. Ya. Di bawahnya juga warna kulitnya coklat kita tambahkan dengan sedikit bilas kuning atau besar. Ya. Pada bagian leher dapat dimakan dengan ujung sedikit. Makan tersebut ditemukan pula sebagai bagian depan dan menggunakan dua bagian belakang. Ya. Itu termasuk struktur bagian apa? Struktur bagian apa? Deskripsi bagian ciri fisik. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju atau tidak? Oke. Berarti yang ini silakan dibacakan. Ya. Ya. Yang selanjutnya. Sebentar, Mas. Tadi ada tamu sendiri. Mas, tolong jangan kesini dulu nih, yang penting silakan pergi dulu. Jangan kesini. Nanti jangan diintip. Coba diulangi lagi, Mas. Maaf. Atau tenggorokannya. Itu termasuk struktur bagian apa ya? Ya. Deskripsi bagian ciri apa? Ciri fisik. Perilaku yang paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah tentang perilaku dari hewan komodo. Kelompok yang lainnya setuju atau tidak? Oke. Bagian terakhir siapa yang belum ya? Sini dulu. Ya. Bagian terakhir termasuk apa? Kesimpulan. Ya. Komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisi yang gagah, bertubuh besar dan gagah. Itu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua apa enggak? Coba dibacakan. Ini, yang ini. Yang ini. Jadi ini. Ini. Ya. Jadi ekonomi merupakan strategi antara sekolah nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu kekuatan kekayaan budaya. Oke, berarti apa namanya kesimpulannya tadi yang kedua adalah komodo termasuk apa? Salah satu satwa nasional yang dilindungi karena sudah hampir punah. Setuju? Kelompok yang lain? Oke, sekarang kita akan membacakan kesimpulannya. Untuk kesimpulan kita apa namanya yang membacakan untuk dua kelompok saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Silakan dibacakan kelompoknya Hilma. Gantian tadi kan rapi. Ya. Jadi saya muter-muter ambil sama kesimpulannya. Ya. Tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menurut kelompok kami materi pembelajaran hari ini berisi tentang tes LAO. Santai. Tes LAO terdiri dari 3 bagian, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan kesimpulan. Oke. Ya. Ini tadi dari kelompoknya Paris. Sekarang yang kedua dari kelompoknya Air. Ya, baca yang kedua. Kesimpulan pembelajaran kali ini, struktur tes LAO dibagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi umum atau pembuka, isi atau deskripsi bagian, dan belum atau kesimpulan. Definisi umum atau pembuka yaitu pengenalan mengenai objek yang diamati.
bagian dan ada kesimpulan. Oke, boleh dikumpulkan tugasnya tadi? Boleh ya? Sini ya. Ya, sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semuanya? Sekarang kita duduk. Sekarang kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian belajar struktur teks LHO? Senang ya? Gampang atau sulit? Gampang. Mudah, oke. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan latihan untuk menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita pelajari. Oke. Sekarang boleh berkemas-kemas. Lalu ketua kelas untuk memimpin kegiatan berdoa. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.